Nah, halo guys, selamat siang. Di sini kita kedapatan Vario 125 yang versi lama ya teman-teman, versi KZR nih. Ini motor ini baru saja melakukan servis besar ya teman-teman. Nah, sekitar sebulan, ya sebulanan lah kalau nggak salah ya. Kata konsumennya pun seperti itu, sebulanan lebih sedikit. Nah, ini dari sini kita lihat memang iya nih. Nah, ini boleh kita lihat bearing tuh masih baru ya teman-teman. Ini baru, rantai keteng baru ya. Nah, cuman ini rantai keteng lidahnya nggak diganti, oke lah ya. Nah, ini nanti kita urusi lah ini. Nah, cuman permasalahannya ya teman-teman, ini setelah dibongkar, nih askroknya dol ya teman-teman, dol, terus dipaksa masang baut ya. Istilahnya tadi sekedar lengket aja lagi. Kebetulan kawan ini katanya tanggal 18 mau tanggal 17 atau 16 lah dia mau mudik. Keadaan mudik dibawa seperti ini ya, melehoi lah ya teman-teman, melehoi di jalan. Nah, oke, kalau hanya yang ini kerusakannya ya, ini tidak perlu kita turunkan ya teman-teman. Dari sini aja, dari luar aja bisa kita semai. Cuman permasalahannya yang paling utama di sini lagi nih teman-teman. Nih olinya bocor semua nih ya teman-teman tuh. Nah, nih. Di sini pun bocor juga. Nih. Nah, ini kayaknya bekas pecah ya teman-teman nih. Ini bekas pecah. Nah, lem-lemnya pun udah tebalnya minta ampun ya teman-teman. Nih belum. Ya ini sih kayaknya ini bekas pecah ya teman-teman nih. Nah, tuh. Nah, kalau udah keadaan seperti ini ya terpaksa kita turunkan ya teman-teman. Bukannya istilahnya kita mau nyari-nyari kerjaan lagi, bukan. Nah, ini lantaran ya konsumen langganan menetap kita ya teman-teman. Kalau istilahnya ini untuk ini udah mendekati lebaran seperti ini, ya kita suruh nunggu ya teman-teman. Cuman lantaran ini setiap bulan ke tempat kita ya, setiap bulan ke tempat kita ganti oli. Kebetulan entah di mana kemarin kenanya ini mesin katanya ngejim total. Nah, dibongkar lah di sana ya. Tiba-tiba seperti ini kejadiannya kan. Aduh. Baut-bautnya pun boleh ditengok ya teman-teman. Ini udah bersalahan semua. Bila kita tak menyalahkan bengkel sebelumnya, mungkin ya disinilah rezeki kita ya teman-teman. Ini mau tak mau ini harus kita kerjakan juga. Nih bisa bekas pecah nih atau gimana ya. Kita pun belum tahu, nantilah kita buka ini, kita periksa. Yang jelas ini kita selamatkan dulu nanti. Kalau yang lain-lainnya ini ya kayak seperti ini, rembes-rembes ini ya, saya rasa packing aja kita ganti selesai ya teman. Nah, sekalian nih karet mountingnya ada pecah ya. Nih. Tuh udah nongol ya teman-teman. Nih sekalian aja lah kita ganti ya. Udah kebetulan pas dibongkar, mumpung lagi enak ngerjakannya. Kalau udah naik mesinnya nanti kan agak susah nih. Kedua-duanya teman. Karet mountingnya pecah. Oke lah teman-teman, kita eksekusi mesinnya ya. Apabila kita ketemu kasus seperti ini ya, ini kan piston atau apanya masih baru ya teman-teman. Ini tidak ada kita senggol sama sekali. Ini kalau pembukaan yang seperti ini kalau bisa ya teman-teman, ring pistonnya jangan sampai bergeser dari posisi yang semula ya. Ini kita usahakan dia tepat berada di posisi yang dipasang dahulunya ya. Pemasangan bengkel sebelumnya kita usahakan itu jangan bergeser ya teman-teman. Caranya gimana? Ini kita tarik bloknya ya, tanpa piston belum keluar ya, belum keluar total. Ini kita buka pinnya, kita cabut langsung, terus keluarkan pinnya. Nah, seperti itu teman-teman kerjanya. Nah, untuk permasalahan yang bocor itu ya teman. Dari sini ya teman, dari sini paling parah dia. Tuh, boleh kita lihat nih, sampai ke bawah-bawah ya teman. Bang. Ya, sampai ke bawah-bawah ini ya. Untuk packingnya kita tengok atau workpaknya ini tidak ada pecah ya, tidak ada pecah, tidak ada terjepit atau koyak ya teman-teman. Ini masih keadaannya masih utuh ya semua ya. Nih, cuman kok bisa ya dari sini merembes oli. Nah, ini kan pertanyaannya sama kita nih, pertanyaan yang paling awal ya teman-teman. Kok bisa merembes oli seperti ini ya? Ini bukan merembes lagi ya, ini bocor lah yang kita namakan lagi nih ya. Apakah mungkin ada crankcase ini baling? Bisa jadi juga ya teman-teman. Kita belum tahu pasti, soalnya di crankcase di balik sana kita tengok itu udah mengalami keadaan retak ya. Itu
di depan sini. Nah, untuk las-lasan ini tidak ada, kita lihat ya teman-teman. Istilahnya untuk las-lasan bekas coran tidak ada di sini. Nah, kita buka lapakinya dulu ya, kita tengok. Nah, bekas las-lasan tidak ada ya, kita tengok di sini. Cuman sepertinya ya teman-teman, ini tidak terkena lem ya. Bagian crankcase tengah sini tidak ada kena lem sedikit pun ya. Seperti itu juga seperti yang di atas ini ya. Nih, tidak ada kena lem sama sekali. Nah, dia ngelemnya tidak sampai ke sini ya teman-teman. Hanya sebatas ini ke belakang saja. Ke sini tidak. Nah, ini untuk stang korasnya ini kita masih tengok, ini masih baru ya. Betul baru ya. Cuma permasalahannya di sini aja tadi. Seumpamanya hanya ini aja permasalahan, ini tidak usah kita bongkar ya teman-teman. Bisa langsung dari sini kita senai ulang lagi bisa. Cuman lantaran udah seperti ini keadaannya ini ya tidak betul juga lah teman-teman. Tuh, oli beleak di mana-mana ya. Nih pengerjaannya sangat sembrono ya. Tidak memperhitungkan ya apa salahnya sih, akan kita bongkar ke sini kita kasih lem ya, nggak masalah tuh. Ini malah pakinya nih dikasih lem di atasnya, di sebelah bawah tidak. Itu gimana cara kerjanya seperti ini ya. Inilah, ini kita buka lah, kita buatlah versi kita ya teman-teman. Itu noken as nih masih baru teman-teman. Noken as sama piano baru ya. Memang betul-betul baru di servis besar nih motor. Tapi setelah servis malah seperti ini kejadiannya ya, tidak enak juga ya teman-teman. Nah, nih baru kelihatannya teman-teman. Nah, rupa-rupanya motor ini bekas jebol ya. Ini bagian dalamnya udah dilas-las semua ya teman-teman. Ini udah las-lasan semua ini. Tuh. Seperti ini kendala motor, pernah mengalami patah tiang sokar ya atau kerasnya mengantuk di sini kena ya. Nah, ini pun dilem juga. Nih. Bekas dilem juga di sini. Ini ya juga. Waduh. Ini bekas jebol motornya ternyata ya teman-teman. Ini berarti ini core as pun baru diganti. Ganti set ya teman-teman. Ini ganti set. Ya cuman ini nanti
caranya ya teman-teman seperti ini. Kita menggunakan lem istilahnya lem besi lah nanti ya teman-teman. Ini kita lem langsung di sini ya, lem mati nanti. Tuh, pakai istilahnya lem hitam putih itu ya teman-teman. Ini pinggiran kita kasih lem itu semua. Nah, itu caranya paling efisien lagi ya teman-teman. Nah, di sini bekasnya tidak ada kena lem ya. Di sini juga. Nah, ini hanya tipis sekali dikasih. Ya kalau memang apa ya, kalau ada di Pekanbaru ini harusnya kita scrub ulang nih. Crankcase-nya harus di scrub ulang agar rata kembali ya, biar jangan seperti ini nih. Ini bekas pecah ya teman-teman. Nih. Bekas pecah. Cuman sialnya aja kemarin mungkin yang bongkar ini tidak teliti ya, main pasang-pasang aja ya gimana lagi lah. Ini untuk bandulnya pun saya rasa ini baru diganti satu set ini ya teman-teman. Nah, soalnya masih baru semua ya. Tuh. Boleh dilihat ini masih baru. Ini masih baru ya. Cuman itulah kesalahan di pemasangan pulinya yang di depan ya. As yang di rumah ruler itu mereng saya rasa. Bukan saya rasa, itu udah pasti mereng ya untuk pemasangannya kemarin. Makanya temakan beratnya seperti itu. Nah, nih boleh kita lihat. Aduh, las-lasannya pun kurang rapi ya teman-teman. Oke lah, nih kita ya inilah dulu kita selamatkan bandulnya ya. Nah seperti ini teman, kalau udah dapat kejadian seperti ini, nah nih boleh dilihat ya, nih bekas hancur lah istilahnya motor nih, bekas hancur, dilas lagi itu seperti itu. Ini kalau kita pakai untuk lem orpak ya, atau tribun atau apapun sejenisnya itu tidak akan mempan ya teman. Ini cuma dua solusi ya. Kalau tidak kita pakai lem porting, lem seperti ini baru kuat nih, jamin tidak rembes lagi ya. Nih kalau masih kita gunakan lem tribun atau lem warpak yang biasa-biasa, ini pasti rembes semua nih teman. Nih boleh dilihat nih bekas cor-corannya nih. Tuh. Ya kalau udah seperti ini maunya sih ya di scrub ya teman. Cuman di Pekanbaru ini tidak ada ya teman. Untuk scrub ini kita belum ada jumpai ya. Terutamanya lebih di daerah kita Marpoyan sini atau apa, sampai ke apa belum ada kita jumpai ya. Ini solusinya itu sih. Kalau untuk biar aman ya, ini di scrub ulang pakai mesin grinding itu ya. Tuh, nah baru mantap. Namun kalau seperti ini ya inilah solusinya teman. Kalau tidak kita pakai lem porting ya, lem seperti ini pun bisa juga. Oke. Ini guys, perhatikan lemnya. Ini karena keadaan terpaksa ya teman. Lemnya kita taruh setebal-tebal ini nih. Tuh. Semua ya kita lem habis. Kita aturan kan tidak biasa bermain lem-lem seperti ini. Untuk kali ini pengecualian ya teman-teman. Ini di bawah begitu juga ya. Di sini sangat tebal kita kasih. Ya dikarenakan ya crankcase daripada motor ini udah baling-baling ya teman-teman. Udah lari-lari. Boleh kita tengok sendiri semalam di sini ya. Ini udah bekas las-las semua. Di sini udah las. Di crankcase bawah udah las ya. Ini motor ini bekas jebol lah kita bilangnya teman-teman. Soalnya patah tiang nih udah pasti tuh ya kejadiannya seperti itu. Ini kalau untuk saran saya motor seperti ini ya kita perbaiki sedemikian rupa ya sebagus mungkin. Lalu kita jual aja ya teman-teman. Ini untuk pemakaiannya pun ini tidak bakalan enak lagi ya. Ini udah kita pastikan itu. Soalnya ini tadi pemasangan ini baut-baut crankcase ini semua ya semalam ya teman-teman. Ini sistemnya sudah main paksa semua ya. Tidak ada yang center lagi, udah lari-lari ya beratnya. Tidak ada yang center lagi. Ini udah kita kunci semua ya. Nah istilahnya motor seperti ini kita perbaiki sebagus mungkin ya. Lalu kita jual aja lah. Kalau untuk pakai mungkin ini udah istilahnya ini udah berulah terus. Kita kecuali ya ini crankcase-nya kita ganti atau kita ceng. Cuman ya udah susah juga ya. Nomor rangka bermasalah nanti ya. Di sini nomor rangkanya. Nah ini. Nah nih seumpamanya kita dapat motor ya istilah motor-motor potang lah atau apa ya, bisa aja kita ganti crankcase-nya. Oke, sehat ini motor ya. Cuman kalau udah mengenai nomor rangka ya tibanya nanti tak sesuai dengan motor kita ya jatuhnya bodong ya teman-teman nih. Bagusnya sih untuk saran saya motor seperti ini kita bagusi sedemikian rupa ya, sehalus mungkin, sebersih mungkin, lalu kita jual ya teman-teman. Tak ada gunanya motor seperti ini kita pertahankan ya. Ini ujung-ujungnya kita pengeluaran duit terus nih kalau seperti ini. Nah, oke, baiklah teman-teman, nih kita tes hidup langsung ya teman-teman.
bagaimana suaranya nanti, masih adakah rembes-rembes atau bocor-bocor. Mudah-mudahan jangan ada lagi ya teman-teman. Kita tes hidup ya. Ini kita buka kontak starter ya teman-teman. Ya, sudah hidup. Nah, ini untuk suara mesinnya sangat lembut sekali ya teman-teman. Sekarang kita cek olinya ya. Selanjutnya kita pengecekan ke air radiator ya teman-teman. Nih untuk suara mesinnya lembut ya teman-teman, halus. Oke, untuk radiator tidak ada gelembung ya teman-teman. Di radiator oke. Kita selesaikan ini, kita tutup dulu ya teman-teman. Ya. Gasnya responsif ya teman-teman. Ini cuma ada masalah ini, nanti perlu kita perbaiki engkolannya ya teman-teman. Ini kalau seperti ini dia bunyi ya teman-teman, kita geser sedikit, nah langsung hilang ya. Nah, namun untuk perbaikan daripada motor ini sudah selesai ya teman-teman, sudah fix, oli sudah lancar. Ini untuk rembes-rembesnya nanti kita tengok lagi ya, tapi saya rasa udah kering lah ini ya teman-teman, tidak bakalan ada lagi rembes-rembes. Itu lemnya setebal itu kita kasih ya, mustahil kalau dia masih rembes ya teman-teman. Oke, baiklah teman-teman, sampai di sini ya video kita kali ini.